Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2020 yang lebih buruk dari prediksi awal tentu membuat cemas banyak orang. Apalagi geliat ekonomi di kuartal 3 masih terasa sangat lambat. Tapi kondisi ekonomi ini sepertinya tidak terlalu banyak mempengaruhi pergerakan IHSG. Walau menurut Budi Fransidi, lecturer Universitas Indonesia, pada saatnya kondisi ekonomi akan mempengaruhi pergerakan pasar saham. Lambatnya pertumbuhan revenue dan laba bersih para emiten akan membuat pasar saham bisa terseret turun. Kalau yang di Amerika itu salah satu faktornya adalah karena digelontorkan dana banyak sekali, sampai triliunan dolar yang dulu pada saat 2008 digelontorkannya secara bertahap ya, untuk waktu yang cukup panjang. Sekarang digelontorkan dalam waktu pendek karena ada kepentingan memenangkan pilpres. Dan dana-dana itu sebenarnya tidak mengalir ke sektor real ya, jadi ke sektor keuangan finansial. Wajar kita bilang ya bubbling itu harga aset finansial di Amerika. Nah, indeks kita yang sedikit kan selalu mengacu ke indeks-indeks besar di Amerika dan beberapa negara maju. Mengacu ke indeks Amerika kan jadi relatif pada berani ya, karena di sana bertahan atau bahkan cenderung naik ya dibandingkan Maret, maka kita pun cenderung untuk tidak negatif ya, memandang pasar sehingga tidak turunlah pada saat pengumuman yang negatif 5,23% itu. Iya, jadi intinya adalah sektor realnya nih yang kita khawatirkan yang belum bergerak. Tapi kalau nanti sektor real mulai bergerak di Agustus, September, maka menjadi positif dengan ekonomi. Nah itu yang menggembirakan. Salah satu faktor yang mestinya dilakukan pemerintah yaitu government spending yang mestinya adalah masih dalam kendali ya, ternyata negatif tuh di Q2. Nah ini menjadi faktor kuncinya di dalam Q3 adalah spending dari pemerintah ya. Jangan pro-cyclical, mesti counter-cyclical. Dalam kondisi sulit ini mesti benar-benar naik, jangan malah turun juga. Jadi semakin memperparah ya. Ya paling tidak ya konsep BLT yang lalu ya, pendapatan di bawah 5 juta akan diberikan tambahan 600.000. Jadi benar-benar yang kelompok bawah ini harus dijaga, malah kalau bisa dinaikkan daya belinya. Karena multiplier propensity to consume mereka itu tinggi sekali, artinya uang yang diperoleh itu akan langsung dibelanjakan sehingga konsumsi akan naik dan juga akan bergeraklah sektor retail kita ya, perdagangan kita. Teknisnya pasti apapun metodenya pasti akan ada permasalahan ataupun ada kendala di dalam implementasi. Contoh lain lagi yang pemerintah juga tadinya akan tunda sampai kapan tuh, akhir tahun, tapi akan dilakukan dalam waktu dekat, gaji ke-13 kan buat PNS kan, karena PNS lumayan 4, sekian juta kali ya. Nah ini juga sebenarnya semuanya kan jelas terbaca arahnya adalah bagaimana meningkatkan daya beli di masyarakat yang rendah sehingga demand terhadap barang-barang kita, belanja barangnya meningkat, konsumsi meningkat. Ya pokoknya semuanya ini secara wacana udah benar-benar berusaha untuk memecahkan permasalahan demand daya beli yang semakin turun. Tapi masalahnya ya kalau kita lihat di tingkat bawahnya ini, implementasinya ini ya nggak berjalan, sehingga yang Q2 mestinya tidak seburuk itu akhirnya ya karena government spendingnya tertahan. Saya nggak tahu tertahan di mana. Saya nggak tahu apakah di tingkat bawahnya yang begitu ragu, begitu takut. Iya, beberapa kalau dia naiknya terlalu tinggi sebenarnya overreaksi. Itu kondisi yang hampir sama investor merespons sebuah IPO. Jadi kalau kenaikannya ternyata tidak jalan dengan bottom line yang menaik dan di float yang dijanjikan, sebenarnya overreaksi dan harga cenderung yang menjadi tidak murah ya. Di mana-mana investor bersedia membayar lebih ya untuk emiten saham yang menjanjikan pertumbuhan. Cuma masalahnya ya harga tambahan untuk membeli pertumbuhan itu wajar atau tidak. Katakan kalau ada memang fundamental tidak terpengaruh ataupun terpengaruh sangat sedikit, kemudian harganya longsor cukup dalam, ya sebenarnya ada yang memang berusaha untuk membeli pada harga murah dari saham itu. Jadi kita
tidak bisa menampik bahwa yang namanya sebuah bursa, apalagi untuk saham-saham yang kepemilikannya sedikit, kemudian juga small cap, transaksi harian juga rendah. Nah, bergerak naik ke atas dan ke bawah secara signifikan itu pasti ada yang menggerakkan di balik itu. Based on quarter 2 dan bisa sedikit estimasi quarter 3 ya mungkin bisa melakukan seleksi. Tapi kalau bulan Agustus sebenarnya kalau kita bicara data empiris kita, bulan Agustus agak kurang bagus ya secara pergerakan indeks ya. Umumnya Agustus itu turun lah, 90% turun, hanya 10% naik indeks kita di bulan Agustus. Iya, jadi artinya harus selektif di bulan Agustus ini karena biasanya indeks itu akan mengalami mulai naik di November dan hampir pasti Desember itu karena window Desember, sehingga mungkin tidak sempat lagi kalau masuknya di akhir November atau di Desember untuk mendapatkan gain. Tapi apakah itu berarti harus masuk di Agustus ya? Belum tentu juga, mungkin ya harus lihat di September Oktober nih kita lihat ya. Agustus kalaupun masuk ya harus sangat-sangat selektif.